A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Setelah nyata orang-orang Yahudi Bani Israel dijelaskan ku Allah perluna hukum kisos dina Taurat dan keadilan harus ditetapkan. Allah neruskan siapa orang Yahudi maksudnya saat eta Bani Israel yang tidak menggunakan hukum sesuai dengan yang Allah turunkan karena mereka tidak ada rajam, dihapus rajam, tidak ada adil. Bani Nadir jeung Bani Quraizoh ketika saling ada pembunuhan itu diatnya tidak sama. Nah, eta sina dihapuskan kan sina adil. Pakailah hukum yang ada dalam Taurat, kisos, rajam, dan jangan menyembunyikan Taurat, terutama tentang sifat kerasulan Muhammad. Wa qaffayna ala azarihim, cek Allah, dan kami ikutkan di belakang nabi-nabi mereka. Kami iringi di belakang nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Berarti Isa bin Maryam ia adalah rasul atau nabi akhir dari orang Yahudi. Dari kalangan Bani Israel, nabi terakhir adalah Isa bin Maryam. Yang Isa bin Maryam itu musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan Taurat. Ngebenerkeun bahkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat diterapkan oleh Nabi Isa yang tidak bertentangan dengan Injil. Perjanjian lama Taurat teh. Katakan ayat kuadi di Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu Taurat. Oleh Isa dibenarkan. Jadi Isa datang untuk menyempurnakan Taurat, bukan untuk menghapus. Ada bagian yang tidak dilaksanakan, diganti. Ayat untuk ditetapkan. Wa atainahu Injil, dan Allah berikan kepada Isa Injil yang di dalamnya hudan, ada petunjuk dari kesesatan. Berarti tauhid. Bahkan termasuk hudan itu adalah cerita atau nubuat, ya. Nubuat ramalan akhir zaman tentang seorang nabi akhir zaman yang bakal datang, diutus oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad teh. Kata hudan masuk ke kadinya. Wa nur, dan Injil berisi cahaya. Maksud cahaya adalah hukum-hukum Allah. Jadi ayat dina Injil, ayat dina Taurat. Tidak semua yang dalam Taurat itu dihapus. Ada yang dipakai, sebagian dihapus dengan pakai Injil gitu. Jadi Injil disenerangkan bahwa nanti ada akhir zaman, ada Nabi, utusan Allah. Anu sok disebut ke orang Kristen mah the Holy Spirit. Non kang lah. The Holy Ghost ya, Holy Spirit atau Barkilit Agung. Eta Barkilit Agung. Itu adalah Kanjeng Nabi akhir zaman dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta barkilit teh. Itu disebutkan dalam Injil. Wa musaddiqan lima bayana yadayhi, musaddiqan pertama Nabi Isa membenarkan Taurat. Musaddiqan kedua ya, musaddiqan lima bayana yadayhi minat Taurat, itu Injilnya pun membenarkan Taurat. Jadi Nabi Isa membenarkan Taurat, Injil pun membenarkan Taurat. Wa huwa fihi lil ahkam lima fiha min ahkam. Dari apa yang dalam Taurat itu terdapat hukum-hukum, maka hukum-hukum yang ada di Taurat tetap dipakai ku Nabi Isa, tidak semua dihapus. Aya nu dipakai, aya nu henteu sebagian. Kayak pan diharap ge bahwa ada sebagian dari Taurat yang dihapus oleh Injil, tapi tidak semua. Makanya di Alkitab kuari ayat perjanjian lama teh ada. Karena kalau Injil mah perjanjian baru. Nah di situ terdapat hudan wa mau'izatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Eta ya petunjuk dirinya. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Injil, bertakwa kepada Allah dan Nabi Isa, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi, maka hendaklah orang-orang ahli Injil make hukum anu geus diturunkeun ku Allah dina Injil. Ya. Sebagian bacana waliyah kuma ahlul Injil gitu. Lamna kasrah mimna patah. Waliyah kuma berarti pakai lam eta lam juhud lam abar. Lam ambar itu lam non teh. Lamukai.
waliyahkuma ahlul injil gitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa orang yang memakai hukum tidak atas apa yang Allah turunkan, dia orang fasik. Di haruf mah faulaika humuz zalimun, sebelumnya lagi faulaika humul kafirun, di sini faulaika humul fasikun. Kata Imam Ibnu Abbas dan ahli tafsir yang lain, ayat ini jelas untuk satu masalah, yaitu ahli kitab. Tidak bisa dipakai kepada yang lain. Tapi cek Imam Ar-Razi, bisa ini dipakai kepada yang lain karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi nu asup kana pasek kafir dolim teh adalah yang mengganti hukum Allah lalu menafikan, geus tidak melaksanakan, lalu dia ganti dan dia nafikan, dia hapus kayak tak. Tapi kalau hanya sekadar tidak melaksanakan saja, tetap meyakini dan tidak mengganti tapi tidak melaksanakan, maka henteu asup karena ayat ieu henteu ulah ngahukuman kafir ka jelema ulama-ulama atau orang-orang muslim Indonesia atau dunia belahan manapun yang tidak pakai kisos, tidak pakai rajam, tidak pakai potong tangan, ulah dikafirkan. Sebab bagaimanapun mereka tetap meyakini bahwa hukum dari Allah adalah harus seperti itu. Dan mereka pun tidak mengganti ayat Quran henteu, ngan mereka tidak mampu melaksanakan, gitu doang. Mereka berarti berdosa selama tidak ada upaya. Ya tahu masih perdebat ikhtilaf ulama lah. Yang jelas orang-orang muslim di berbagai dunia jangan dihukumi kafir hanya karena tidak memakai hukum kisos, hukum pancung gitunya, hukum potong tangan, jangan dikafirkan. Kalau dikafirkan oh jelema Islam gitu mah jauh nu make. Di mana coba nu make? Di Arab katanya pakai hukum pancung. Iya. Tapi lamun keluarga raja nu ngalakonan moal. Berarti saya wae jeung bohong tama. Justru itu parah berarti kan. Batur, kalau orang lain yang berbuat, iya dipotong tangan. Tapi kalau keluarga raja, misalkan lu berbuat atau ente jojong baik, ya itu parah ngaran anak itu. Sarwa baik tadi. Jadi jangan dikafirkan. Ayat ini khusus untuk ahli kitab Yahudi Nasrani atau untuk semua, tapi semua tidak bisa dikatakan kafir gitu. Karena tidak menjalankan. Kalau sekedar tidak menjalankan doang, jangan disebut kafir. Paling ya berdosa gitu belah kalau tidak punya upaya, tidak ada upaya. Yang kafir itu, kafir dalam maksud ayat ieu, dolim dalam maksud ayat di dia, fasik dalam maksud ayat di dia adalah yang mengganti hukum Taurat dan Injil dengan hukum buatan mereka sendiri, lalu tidak disampaikan hukum yang sebenarnya, yang dinafikan kunyana dihapus, ya hukumnya dihapus, terus tidak dilaksanakan, terus dihapus dan tidak diakui, gitu. Tidak diyakini. Ada orang nggak henteu, sarajan ku ada orang pakai KUHP, ya, pidana, meskipun ya tidak adil lah, tidak adil, atau kumaha, korupsi 300 triliun dengan 3,5 tahun penjara, denda 1 miliar, ngeunah amat, korupsinya 300 triliun, makanya denda dengan 1 miliar. Penjara 6,5 tahun dah. Padahal ngakan duit negara 300 triliun. Ya tapi bagaimana kan orang jangan bisa. Ya orang mah lain kan untuk menjalankan hukum seperti itu butuh banyak orang, bukan satu orang. Maka masing-masing tugasnya. Tugas ulama sampaikan. Tinggal tugas pemerintah. Mau tidak menetapkan. Tapi benar-benar gitu, ya. Ulah kos di Saudi itu ya dipancung kayak masjid kisos. Masjid kisos itu untuk masjid di halaman masjid teh untuk eksekusi hukum kisos. Payah-payahane dipancung dirinya, ditonton ku jelema loba. Yang mencuri dipotong tangan di situ. Tapi ya gitu. Kalau orang kecil saja yang mencuri kena, tapi lamun jelema gedena mah atuh jojong bae, atuh beda-beda di Indonesia gitu. Atuh sarua jeung bohong. Jadi jangan dihukumi kafir kalau hanya sekedar tidak menjalankan. Mereka ya ahli kitab dihukumi kafir karena satu tidak menjalankan, dua tidak meyakini, tiga tidak memberikan tidak menyampaikan tentang eta. Kaopatna atau dihapus kunyana diganti. Sehingga jadilah kafir. Terutama tidak meyakini.
Wa anzalna ilaika kitab wallahu a'lam.